ya Dokter Sustanes mau ngomong apa? Saya mau konsul pasien ke Dokter Regen. Ya, silakan. Dokter Regen, selamat malam. Ya. Ya, dokter, izin share screen. Jadi kalau ini teman saya ya, Triwibowo TW ya. Jadi keluhannya dia 1 bulan ini mengalami seperti ini, Dok. Ini yang pertama, Dok ya. Muncul, saya sih dugaan saya waktu itu ini urtikaria, Bro, ya. Penyebabnya macam-macam ya. Bisa keringat, panas, dingin ya, bulu hewan atau sesuatu alergen lah, kurang lebih seperti itu ya. Iya, dia muncul ini, terus dia tanya saya, terus saya kasih obat ya, antihistamin ya, atau cetirizine, sama terakhir saya tawarkan kortikosteroid, oke? Iya. Nah, ini keluar lagi dong ya, keluar lagi seperti ini ya, pulau-pulau timbul seperti ini ya, merah-merah seperti ini ya. Iya. Terus akhirnya dia ke dokter di Surabaya, ke dokter, ya muncul lagi seperti ini ya toh. Oh, kayak alergi ya. Oke, selanjutnya terus dia juga ada keluhan telinganya ya, apa infeksi telinga ya. Aku bilang nggak ada hubungannya sih infeksi telinga ya. Dia suka renang ya, nggak ada hubungannya, aku bilang gitu ya. Ini terus tanggal berapa? 30 November ya dikasih metilprednisolon, obat-obat telinga lah, cefixim, Elocon, mometasone furoat, oke. Nah, terus tadi dia hari ini ngirim ini ya, 1351 tadi siang ngirim ini, Dok. Apa tuh? Oke. Oh, Laboratorium. Ini usia baru 35, enggak ada, Dok. Oh, masih muda. Iya, toh? Sudah. Mereka belum ya. Jadi LFG aku suka mengerti LFG dan alergi totalnya juga tinggi. Nah, sama kreatininnya 1,14. Aku bilang, kamu ini kan dia sebelumnya enggak pernah bentol-bentol seperti ini, enggak pernah, dokter. Dan ini gatal ya, bentol-bentol ini gatal juga. Dia sebelumnya enggak pernah. Tahun-tahun lalu baru sebulan ini. Aku bilang, kamu terakhir sebulan ini riwayat apa? Tadi aku udah telepon dia, riwayat minum apa, ya toh? Kok kreatininmu juga lumayan, kreatininmu 1,14 ya. Iya. Dia bilang, aku bilang, kamu minum jos-josan, kerating deng atau apa namanya, minuman energi ya. Ternyata dia minum ini. Sorry, Dok, ini yang dok kedua, Dok. Sorry, lab kedua, Dok. Hemoglobinnya 15. Oh, bentar. Oke. Bentar. AB 15. Leukositnya mana? 8.000. Bentar. Oke. Ya, LED, oke ya. Ya, untuk data labnya 2 itu, terus ya dia riwayatnya ini ya, minumnya ini ya, jos ini ya, C1000 ya, ini vitamin C jadi isinya ya, tapi hanya takut extra jos nih, josnya punyanya Kalbi 1000, oke deh. Sama ini, Dok, dia juga 1 bulan 2 bulan ini minum ini ya, high protein ya, ini protein tinggi ya. High protein. Ya, ini untuk apa sih high protein? asam amino, apa untuk fitness itu, Dok? Fitness. Buat fitness tuh dikasihin kayak gini nih. Protein 25 gram, karbohidrat, sodium. Oke, terus habis itu? Ya, habis itu ya dia mau ke dokter dokter yang ngirim ini ya. Nggak tahu ini dokter apa ini yang ngirim tadi lupa tanya. Entah kulit, entah IgE totalnya tinggi banget ya, Dok, 629 ini, Dok. Ini lebih ke urtikaria atau apa, Dok? Mungkin dokter ada dari labnya ini sama riwayat tadi yang saya ceritakan. Sebenarnya sih yang belum lengkap, ntar tanyain deh. Ada satu ya, misalnya kulitnya kering, gampang kering nggak, riwayat masih kecil, pernah asma nggak, ada riwayat rinitis alergi nggak, itu bisa ditanya tuh, karena bisa juga dia ini ya, atopi ya, orang-orang atopi. Tadi fotonya saya kurang ini sih, itu ada yang di tangan nggak ya, lengan dalam apa lengan luar ya?
Ini dengan ini siku ya, pengambilan vena ini, daerah-daerah pengambilan vena Ya, siku. siku dalam. Siku Iya, dalam dalam. itu. Siku dalam. Nah, kalau siku dalam kan lebih ke atopi sebenarnya daripada yang di luar ya. Jadi maksudnya ada sih kalau bisa disebut dengan sindrom hyper IgE ya. Jadi kelainan antibody hyper IgE syndrome, tapi itu biasanya ini ya infeksi paru berulang ya, ada abses kulit karena Staphylococcus berulang, ada atopi juga, sering eksim. Tapi kalau cuma kulit doang sih kayaknya nggak nyampe. Tapi biasanya IgE-nya juga sampai ribuan itu, Dokter Susana, sampai 1.500, lebih tinggi lagi. Iya. Kalau 600 sih mungkin kayaknya lebih ke atopia aja itu. Ada urtikaria kronik, tapi pencetusnya belum tahu. Yang perlu ditanya juga kejadiannya pagi, siang, atau malam. Setelah apa, sebelum apa, ada makanan yang dicurigai nggak. Kadang-kadang kita tuh kalau dari bagian kalau kita di alergi juga mesti telis ya, misalnya kejadian di jam berapa, sebelumnya makan apa. Misalnya nih kalau kita mau mencurigai makan, kalau makanannya kita eliminasi nih, ada namanya diet eliminasi. Jadi dietnya ada yang dihilang-hilangin satu-satu. Coba kalau kita hilangin ini, keluhannya timbul nggak gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu yang bikin timbul tuh yang mana ya. Nah itu tapi mesti di list dok, mesti dicari tahu. Misalnya abis minum tablet amino, terus ada berapa jam setelah itu nongol nggak, misalnya ya, ini bodoh-bodohannya aja. Maksudnya secara kasar tuh nilai-nilai itunya dok, mesti ada list ditulis gitu, aktivitas hari ini jam berapa, ruangannya di mana, lokasinya di mana. Kalau di rumah jangan rumah doang, rumah habis nyapu halaman depan mungkin banyak debu kena misalnya ya, atau habis apa gitu ya, itu tuh itu mesti biar bisa itu ditulis saya di aktivitas satu hari ini, ntar serangan kulitnya jam berapa gitu ya. Iya. Itu mungkin lebih banyak membantu dok buat karena kadang-kadang kita kalau dari tampilan kulit sih lebih mirip ke urtikaria ya, tapi kalau dia udah lama mungkin urtikaria kronik. Nah kalau urtikaria kronik kan baru sebulan susah-susah gampang. Sebulan. Udah sebulan. Iya, maksud saya kalau urtikaria kronik sebenarnya kan susah-susah gampang nyari taunya tuh. Jadi mesti di list biar kita tahu. Ya kadang-kadang aktivitas sehari-hari ada juga yang lucu ya. Pindah rumah keluhannya hilang misalnya. Itu juga aneh tuh. Kalau pindah rumah hilang. Nah, ada juga yang kayak gitu. Kadang-kadang nggak tahu deh yang nyebabin ini yang mana ya. Saya lihatnya begini Dokter Regan. Itu kayak alergi. Ya. Saya pernah lihat ada anak di sini yang betul-betul begitu saya tanya, coba ininya di stop dulu, jangan dimakan dulu. Nah, hilang Pak Dok. Itu alergi. Iya, makanya iya benar. Jadi memang harus itu sih mesti cari tahu ya. Nah, kata kunci yang kedua, kalau sebagai pencetus alergi itu biasanya yang memiliki berat molekul yang tinggi gitu ya. Ya protein, terutama paling banyak ke protein. Nah maksudnya asam amino masih mungkin karena dia kan protein. Nah jadi ingat nih kata kuncinya ya, kata kunci untuk molekul protein dan berat molekul yang tinggi itu lebih sering nggak pasti, lebih sering menjadi pencetus alergi. Nah itu kalau perlu di list juga, kalau protein makanannya apa aja nih hari itu ya gitu. Coba atau stop dulu. Iya, makanya kalau kita curigai makanannya dia ini, kita coba eliminasi. Tadi kan dibilang diet eliminasi, berarti ada makanan yang kita hilangkan menunya di hari itu. Iya. Gitu. Iya. Tapi dokter harus ngelis dulu, kan nggak tahu makanan apa aja. Mana bisa kita larang apa yang kita makan, dia makanan yang kita nggak tahu. Iya kan? Iya. Mesti di list. Saya sementara tadi saya suruh stop dulu minuman beda energi itu dan minuman protein asam protein fitnessnya itu. Dok, kalau SGOT, SGPT, urem kreatininnya masih aman dok ya segini ya dok, kreatininnya dok? Ya kalau kreatinin ya kalau mau sih nilai ini ya, periksa urin lengkap, ada kebocoran protein nggak, dicari. Maksudnya melihat gangguan glomerulus ya.
Yang kalau misalnya kita curiga karena obat, biasanya problemnya di glomerulus itu bisa dinilai lihat kebocoran protein sih. Lihat apa ada CKD-EP itu apa? CKD-EP itu yang dulu saya pernah kasih ini juga dong. Itu ada ada kalkulatornya ya. CKD-EP itu adalah fungsi ginjal. Masih oke ya, Dok? Saya lupa tadi berapa ya? 85. Ya 85 sebenarnya sih yang dianggap cukup normal sih di atas 90 sih sebenarnya ya. Nah 85 ini pertanyaannya, kalaupun memang kita sebut menurun sesuai dengan usianya, ya asalkan CKD-EP di form lab-nya ditampilkan usia nggak ya? Nggak tahu ya, nggak. Usia pasien atau usia pasien. Karena di rumusnya ada usia pasien. Kalau 35 dok ya 35 lah dok, 35 enggak sampai dok. Enggak, maksudnya di form lab-nya itu dokter perhatiin nggak sih dok ada usianya? Atau nama-nama doang? Saya cuma dikirimi ini ya nggak kepotong dok, usianya kepotong dok. Ya udah, nggak, intinya maksudnya saya pernah nemuin juga si lab di sebenarnya salah ngitungnya karena salah nyantumin umur. Hasilnya beda lagi nanti. Intinya gitu aja sih. Itu ada hitung-hitungannya. Tapi kalau misalnya 52 masih aman ya dok. Tapi katakanlah dia bener nih di bawah 90 sebenarnya ya bukan hasil normal sebenarnya. Nah pertanyaannya siapa gitu ya. Cuma kan tadi saya mau menunjukkan bahwa jangan sampai hitungan-hitungan usia dan rumusnya itu salah si pemeriksa lab, karena punya pengalaman dulu orang lab juga ada yang salah gara-gara salah nyantumin usia gitu. Dok, apakah LED meningkat itu juga pengaruh dari urikaria dok atau hal lainnya? Ya bisa inflamasi kan bisa. Inflamasi bisa meningkatkan LED laju darah. Ini perlu cek lainnya nggak dok? Apa namanya? Jadi urin lengkap ya dok. Kreatinin 1,14 masih oke dok usia segini dok? Atau memang kebanyakan? Ya kalau CKD-EP memang kita anggap benar, ya itu turun. Tapi kan pertanyaannya turunnya bisa balik apa enggak tuh? Kalau misalnya baru terjadi, ya intake cairan deh. Misalnya ya saya suka ambil nilai tengah aja lah, 40 cc per kilogram berat badan per hari. Minumnya berapa cc? Ya, dia ngomong kurang minum tadi hari ini, bilang saya kurang minum. Coba disikat 40. Sebenarnya kreatinin tuh bisa kita ulang ya udah cukup lama 2 hari lagi tuh 48 jam setelah diulang lagi tuh bisa sih sebenarnya. Misalnya itu hasil hari ini 2 hari lagi kita setelah minumnya udah dibenerin, itu bisa kelihatan berubah atau enggak, cukup waktu untuk menilai dia berubah atau enggak, bisa balik bisa turun ke 1,0 atau 0,9 ya dok? Iya, maksudnya kan gitu kan. Nah untuk menguji itu intake cairan 40 cc per kilogram berat badan per hari selama 2 hari, habis itu dicek lagi gitu. Oke, berarti 2,5 liter kreatininnya. 2,5 liter. Tapi berat badannya mesti tanya dia dulu. Iya. Ya, waduh, thank you banget dok. Tadi juga saya setuju juga dengan dugaan dokter dari Ibu Wati tadi tentang ya mengarah ke ya sensitivity dan lainnya tadi ya. Obat-obatan yang diberikan juga ya, neuropathic pain ya, nyeri-nyeri yang terbakar, panas atau tersetrum, tapi nggak ada rasa apa-apa ya, kekuatan otak tadi ya. Ya artinya kalau dia rasa terbakar seluruh badan mana ada. Iya. Nggak ada penyakit terbakar seluruh badan rasanya. Iya. Itu udah aneh. Terima kasih. Jadi ini nanti tak cek koordinasi lengkapnya aja dok ya. Adakah tes untuk alerginya yang mau dimintakan? Iya sebenarnya sih kalau di bagian alergi imunologi suka dilakukan pemeriksaan nanti screening alergen ya. Ntar ada 50 tes gitu, ntar dicekin ke kulit. Misalnya ada debu, ada apa sih namanya badan kecoa ya, apa sih, tapi bukan kecoanya sih, pokoknya udah dilarut-larutin gitu kayak cuma cairan doang. Ada proteinnya tuh beda-beda. Itu dicoba dites-tesin di kulit. Saya pernah ngerjain dulu gitu kayak gitu. Itu salah satunya buat mencari tahu pencetusnya apa. Ada yang kacang lah, ada yang apa gitu ya, macam-macam tuh. Terus habis itu kalau mau mengurangi keluhan juga bagus juga kulitnya jangan kering dok. Saya kasih moisturizer, atau dulu pasien kita yang di mana itu sampai dikasih Vico, kan itu sangat membantu sekali ya. Vico ya. Tapi moisturizer lah itu yang kulitnya itu.
Sama itu hati-hati moisturizer dari sabun ya. Sabun tuh bikin keset, kering tuh juga kulitnya mudah manifestasi. Jadi sabunnya mungkin diganti juga yang ada moisturizernya gitu. Oke. Jelas sekali dokter. Terima kasih dokter. Ini Pak MM. Silakan Pak.